Di episode ini diawali Taejong yang ketahuan menyelinap masuk di gudang anak buah Sieoen, sedangkan wanita salon didatangi oleh anak buah Sieoen. 我就这么忙啊，真他妈麻烦。 Wanita salon yang sadar kondisinya mulai terancam maka dia mulai melawan, tetapi sayangnya wanita salon ini terlalu lemah dengan seketika dia kalah dengan anak buah Sieoen. Ketika wanita salon ini hendak dihabisi, tiba-tiba Taejong datang untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba ada bunyi sirin polisi, maka anak buah Sieoen bergegas pergi. Ternyata sirin itu dari Pak No yang ingin membantu Taejong dan menyelamatkan wanita salon juga putrinya. 날 찾고 있었던 거구나. Sieoen memantau CCTV dan dia melihat kalau sebelumnya Taejong menyelinap masuk ke dalam gudang miliknya. Dan tiba-tiba pelayan kepercayaannya masuk ke ruangan pribadinya lalu memberitahukan kalau Sieoen kedatangan tamu. Sieoen terkejut, ternyata yang datang adalah anak anggota dewan dan ayahnya. Putra anggota dewan meminta penjelasan tentang Taejong yang masih hidup dan berkeliaran di luar sana, padahal putra anggota dewan membayar uang sangat banyak pada Sieoen untuk menjadikan Taejong sebagai napi dan menggantikan putranya. 주인이랑 할인밖에 더 돼? Mereka sangat marah dan meminta pertanggungjawaban dari Sieoen karena mereka membayar uang sangat banyak untuk kasusnya, tetapi Sieoen dengan tenang menjanjikan akan menyelesaikan semuanya. 여자랑 어린애까지 다 데리고 왔어요? Sedangkan Eunbi mendatangi rumah Pak No, ternyata Pak No juga Taejong tidak ada di sana dan Eunbi yang memasuki ruangan Taejong berpikir kalau Taejong penguntit karena di sana terdapat banyak foto wanita salon di sana. Dan tiba-tiba Taejong juga Pak No datang dengan membawa wanita salon juga putrinya. 그러니까 누군가가 소현정 씨 근처에서 Di sana wanita salon baru mengetahui kalau dirinya selama ini diawasi dan akan dijadikan pelaku pembunuhan, dan Pak No juga Taejong menyarankan supaya wanita salon pergi ke tempat baru yang tidak ada hubungan dengan wanita salon agar supaya si Eoen tidak bisa mencarinya. Sayangnya wanita salon tidak mempunyai tempat tujuan lain selain salon miliknya. Akhirnya Eunbi dengan terpaksa memberi mereka tumpangan dan dari situ Pak No, ayah Eunbi, dia baru mengetahui tempat tinggal putrinya. 아주 그냥 말끝마다 따라오네. 싸가지 없게 진짜. Eunbi sangat penasaran dengan Taejong dan ingin tahu sebenarnya siapa Taejong, tetapi Taejong tidak peduli pendapat orang lain tentang dirinya. Sayangnya Eunbi terus memaksanya untuk berkata jujur dengan mengancam Taejong. Akhirnya kini Eunbi mengetahui Taejong yang sebenarnya dan Eunbi kini merasa kasihan pada Taejong. Sedangkan Pak No di perjalanan mendapatkan telepon dari seseorang, ternyata itu dari Eunbi yang memberikan nomor ponsel pada Pak No. Pak No sangat senang, kini dia selangkah semakin akrab dengan putrinya. Sesampainya di rumah Taejong juga Pak No melihat berita yang sangat mencengangkan. Dan Taejong sangat terkejut dengan itu. Ternyata ada target lain selain wanita salon. Ini seperti bisnis yang menjanjikan untuk si Eoen yang menghabisi orang lain, dan orang lain itu meminta bantuan pada si Eoen dengan bayaran yang sangat fantastis. Disitulah si Eoen akan mencari orang yang tidak mengetahui apa-apa sebagai target pelaku. Taejong yang kesal maka dia memutuskan untuk mendatangi pabrik milik si Eoen, tetapi justru Taejong dikejutkan dengan orang yang barusan dia lihat tadi, dan sekarang justru Taejong melihat mereka semua dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan Taejong melihat kepala si dokter palsu. Taejong sangat syok dengan itu. Bahkan Taejong juga mengetahui kalau dia hanya dijadikan tumbal untuk menggantikan orang lain sebagai narapidana. Dan kini Taejong juga mengetahui pelaku yang sebenarnya. Padahal itu semua rencana dari si Eoen, dari yang menjebak Taejong dan bukti-bukti palsu yang diambil dari sampah rumah Taejong, semua itu yang merencanakan adalah si Eoen. Dan kini entah apa rencana si Eoen yang akan menggiring Taejong supaya bisa bertemu dengan putra anggota dewan. Bahkan si Eoen memberikan media sosial milik putra anggota dewan. Detektif Huang juga sipir yang mendatangi ketiga sahabat Taejong untuk mencari informasi.
Lalu tiba-tiba sipir yang mendapat panggilan dari Taejong dan detektif Huang kini mengetahui keberadaan Taejong. Tetapi itu semua memang rencana Taejong. Terlihat putra anggota dewan menemui kawannya di Busan, dan temannya ini memiliki bisnis gelap. Anggota dewan ingin berpesta di sana untuk menghilangkan masalahnya. Pak No mengkhawatirkan Taejong karena tidak bisa dihubungi. Maka NB menyarankan supaya Pak No mendatangi penjara untuk memastikan apa Taejong berada di sana atau tidak. Terlihat dari raut wajah NB mengkhawatirkan Taejong. 갔다 오셨어요? 아니요, 그냥 직접 찾으. Karena tidak mendapatkan kabar keberadaan Taejong, maka NB juga Pak No mencoba melacak ponsel milik Taejong. 에서 노용 씨 위치를 따봤는데 핸드 Sedangkan detektif Huang melacak ponsel milik Pak No karena mencurigai Pak No. Dan sedangkan sipir yang teringat ucapan Taejong kalau Taejong akan menangkap pelaku yang sebenarnya. Scene berpindah ke si Eoen yang menghadiri upacara peringatan kematian orang tuanya. Di sana terlihat si Eoen menjauh dari keluarga orang tuanya. Selesai upacara, justru bibi si Eoen mengatakan kalau sudah waktunya memilah saham. 저분들은 제가 있는 걸 싫어하셔서 Dengan kesal, si Eoen menceritakan semua keluh kesah pada pelayan kepercayaannya. Pelayan ini dengan setia mendengarkannya, lantas si Eoen mengajaknya pulang dan makan bersama. Sayangnya pelayan ini ada urusan lain, maka si Eoen pulang sendiri. Ternyata pelayan kepercayaannya si Eoen membawa pembunuh bayaran milik si Eoen untuk menghabisi keluarga si Eoen. Karena mereka membuat si Eoen tertekan dengan membahas memilah saham, padahal si Eoen yang membangun perusahaan itu hingga sukses seperti sekarang. Dan gongnya lagi, ternyata pelayan ini adalah ibu kandung dari si Eoen. Gila sih ini. Putra anggota dewan sedang berpesta bersama temannya. Tetapi teman dari anggota dewan ini curiga dengan Taejong. Benar saja dari kejauhan teman anggota dewan melihat Taejong menyelinap masuk. Lantas tak berselang lama Taejong bertemu dengan putra anggota dewan. Disitulah Taejong berbicara langsung dengan orang yang seharusnya menjalani hukuman seumur hidup, bukan Taejong. Ketika berbincang, Taejong merekam semua ucapan dari putra anggota dewan. Lalu karena di sana sangat banyak anak buah dari teman putra anggota dewan, maka Taejong menghajar mereka semua, kecuali teman putra anggota dewan Taejong langsung tumbang. 뭐가 있었다면서? 추모식 만찬 중 Si Eoen yang hendak ke rumah duka karena mendapat kabar kalau semua keluarga tewas terbakar, tiba-tiba ponselnya berdering dan itu dari putra anggota dewan dan dia mengatakan kalau sudah menangkap Taejong dan putra anggota dewan meminta si Eoen mengembalikan uangnya. Taejong yang sudah sadar mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan, sedangkan putra anggota dewan berpesta dengan para wanita. Sepertinya putra anggota dewan berniat akan menghabisi Taejong. 근처인데. 어쩌는 거야? Nbi juga Pak No sudah berada di lokasi Taejong disekap, tetapi ada kendala. Detektif Huang bersama sipir yang membawa polisi cukup banyak untuk menangkap Taejong. Maka Nbi dan Pak No memutuskan untuk berpencar karena mereka harus cepat menyelamatkan Taejong lebih dulu sebelum polisi menangkapnya. Tetapi detektif Huang juga yang lainnya dihadang oleh pemilik tempat itu, yaitu teman putra anggota dewan. Yang awalnya tidak diperbolehkan masuk. Setelah berbincang, maka mereka diizinkan mencari Taejong. Setelah mencari ke semua tempat, kini Pak No menemukan Taejong dan akan membawanya pergi. Sayangnya mereka bertemu dengan sipir yang, walau sipir yang menghadang dan mencoba mengancam Pak No, tetapi Pak No sama sekali tidak takut karena Pak No percaya Taejong tidak bersalah. Akhirnya sipir yang mulai mengerti dan melepaskan mereka. Tak lama dari itu detektif Huang menemukan mereka, tetapi Nbi memukulnya dan menyemprotkan alat pemadam api. Nbi yang mempunyai teman di Busan, maka Nbi menghubunginya. Mereka menumpang di sana untuk sebentar karena keadaan Taejong tidak memungkinkan untuk mereka pergi.
Mobil Pak No mengalami kerusakan, maka dari itu Pak No membawanya ke bengkel terdekat. Sedangkan Enbi kini tampak sangat perhatian. Sepertinya Enbi mulai jatuh hati pada Taejong. Setelah sadar, Taejong mendengarkan rekaman suara dari putra anggota dewan. Di rekaman itu sama sekali tidak ada penyesalan. Sedangkan sipir yang mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Taejong, disitulah sipir yang mengetahui kalau Taejong bukan pelakunya. 이 씨발년 놈들은 도대체 어디서 튀어나왔냐고. Putra anggota dewan yang kesal menghubungi si Eoen karena berpikir kalau si Eoen yang membantu Taejong kabur ternyata bukan si Eoen. Sedangkan Taejong memberitahu Pak Nyo kalau pelaku yang sebenarnya adalah putra anggota dewan. Dan Taejong mendatangi hanya ingin permintaan maaf dari putra anggota dewan. Pak No sangat menyayangi Taejong seperti putranya sendiri dan selalu mendukungnya. Sedangkan Enbi mendengarkan semua perbincangan mereka. Dan Enbi tampak kasihan pada Taejong. Kini putra anggota dewan mulai mempersiapkan diri dengan membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi Taejong dengan cara memancing Taejong dari media sosialnya. Tetapi Taejong juga mempersiapkan dirinya menghadapi putra anggota dewan.